Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, sampaikan dari Efesus 6 ayat 8. Saya bacakan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Perhatikan, jadi siapapun kita, ya, kalau kita melakukan apa yang baik, janji firman Tuhan adalah kita akan menerima balasannya. Perhatikan, dari siapa? Bukan dari orang itu, tapi dari Tuhan. Jadi artinya tidak ada setiap perbuatan kita yang baik itu sia-sia. Tidak ada perbuatan yang sia-sia di hadapan Tuhan, karena Tuhan senantiasa memperhitungkan setiap perbuatan kita. Bayangkan, balasan dari Tuhan itu mesti, saya percaya, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita telah perbuat. Ya, jadi kalau kita mau berbuat baik, tidak usah pilih-pilih. Ya, oh aku kenal dia, aku berbuat baik. Kalau enggak, ya enggak, jangan. Oh, dia satu desa dengan saya. Oh, dia satu komplek dengan saya. Oh, dia satu tempat kerjaan dengan saya. Oh, dia teman sekolah saya. Oh, dia satu iman dengan saya. Teman gereja saya. No, bukan hanya itu. Itu okay. Ya, okay, baik. Ya, mau teman gereja atau bukan, seiman atau tidak, ya, mau tetangga atau enggak, bahkan enggak kenal sekalipun, ya tetaplah lakukan apa yang baik. Ya, apalagi orang itu butuh pertolongan, ya butuh dibantu, dan kita bisa melakukannya. Bahkan Alkitab mengatakan kalau kita tahu bagaimana berbuat baik dan tidak melakukannya, dikatakan berdosa loh. Ya, karena itu mari lakukan segala yang baik kepada siapapun. Karena apa yang telah kita perbuat itu akan mendapat balasan dari Tuhan. Jadi bukan dari orang yang kita bantu ya. Apalagi kalau memang kita nggak kenal. Ya, hari ini bantu, besok sudah langsung pergi. Ya kan, nggak ketemu lagi. Atau mungkin bantu orang yang mereka nggak mampu untuk membalas kebaikan kita. Justru itu luar biasa. Ya, jadi artinya setiap perbuatan kita tidak berharap balasan dari orang itu. Setiap kita melakukan ya perbuatan baik atau menolong orang, tidak ada
istilahnya hitung-hitungan, nanti aku ganti yang harus dibantu dulu ya. Ya, jangan. Ya, jadi justru lakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati karena kasih. Jadi bukan karena kita mengharapkan balasan dari orang itu. Justru semakin orang itu nggak bisa membalas kebaikan kita, memberi alasan Tuhan untuk memberikan balasan itu bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan juga ingatkan kita untuk jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena setiap perbuatan kita itu ibaratnya seperti orang sedang menabur. Ya, jadi ketika orang menabur, ya dia akan menuai dari buah taburannya itu. Dan ingatlah, balasan itu datang dari Tuhan. Karena itu janganlah kita istilahnya mau berbuat baik hitung-hitungan dulu. Ya, dan jangan juga terus kita berpikir, wah aku udah berbuat baik Tuhan, mana balasannya? Jangan, ya. Artinya apa? Lakukan segala perbuatan baik itu menjadi satu buah dari pertobatan kita sebagai orang percaya untuk selalu berbuat baik sebab kita sudah menerima kebaikan yang dari Tuhan. Jadi dengan kita mengucap syukur, ya dengan cara apa kita menyatakan kasih kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari orang itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, Tuhan sudah memberi teladan kepada kita. Dia terlebih dulu mengasihi dan berbuat baik bagi hidup kita. Yuk lakukan hal yang serupa bagi orang lain. Lakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari orang itu. Dan sekali lagi, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan balasan bagi hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Tapi kita pun gak perlu terus habis berbuat baik tanya-tanya Tuhan kapan ini dibalasnya. Jangan, lakukan dengan ketulusan, dengan cinta kasih. Sebab Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat ketulusan kita. Saat kita membantu orang, menolong orang dalam kesusahan, mereka yang butuh bantuan, yuk lakukan dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan tulus hati. Dan Tuhan melihat semua itu. Dia Tuhan yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dengan ketulusan, tanpa embel-embel, ingin dipuji, ingin mendapat balasan, dan sebagainya. Mari dengan cinta kasih dan ketulusan selalu lakukan hal yang baik kepada siapapun. Tidak hanya kepada teman sendiri, bahkan gak kenal sekalipun, bahkan orang yang jahat kepada kita sekalipun, lakukan yang baik. Sebab itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik tanpa kami memandang siapa orang itu. Karena sesungguhnya ketika kami berbuat baik, Engkaulah Tuhan yang melihat semuanya. Bahkan bukan hanya apa yang kami kerjakan, tapi juga ketulusan hati kami ketika melakukannya. Dan seperti kata firman-Mu bahwa Engkau akan memberikan balasan atas orang-orang yang berbuat baik. Kami percaya ya Tuhan, dan kami mau belajar selalu melakukan apa yang baik. Karena kami pun sudah mengalami apa yang baik yang dari Engkau. Biarlah hidup kami juga menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami jadi pelaku firman Tuhan. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.